Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu analisa airfoil pada NAKA 2412 mata kuliah Dinamika Fluida. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sheila Natasha Putri dan rekan saya. Saya Yunita Nabila. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya pada pembukaan, yaitu airfoil NAKA 2412. Saya akan menjelaskan apa itu airfoil. Jadi, airfoil atau aerofoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat atau lift yang lebih besar daripada gaya hambat. Bisa dilihat pada gambar, gaya lift ini adalah gaya yang naik ke atas. Sedangkan gaya drag adalah yang tarikan ke bawah. Supaya bisa terbang, diperlukan gaya yang bisa mengatasi gaya berat akibat tarikan gravitasi bumi. Gaya ke atas atau lift ini harus bisa melawan gaya tarikan gravitasi bumi, sehingga benda bisa terangkat dan mempertahankan posisinya di angkasa. Disinilah tantangannya, karena harus melawan gravitasi. Maka, para fisikawan seperti Isaac Newton, Bernoulli, dan Coanda, ketiganya bekerja sama menjawab tantangan ini. Nah, apa itu NAKA? NAKA airfoil adalah bentuk airfoil sayap pesawat udara yang dikembangkan National Advisory Committee for Aeronautics atau disebut NACA. Sampai sekitar Perang Dunia Kedua, airfoil yang banyak digunakan adalah hasil riset Göttingen. Selama periode ini, banyak pengujuan airfoil dilakukan berbagai negara. Namun hasil riset NACA lah yang paling terkemuka. Pengujian yang dilakukan NACA lebih sistematik dengan membagi pengaruh efek kelengkungan dan distribusi ketebalan atau thickness, serta pengujiannya dilakukan pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skema simulasi atau tahapan simulasi dalam simulasi airfoil NAKA 2412. Yang pertama, di sini kami mengambil data geometri di web airfoiltools.com. Lalu dilanjut pembuatan batas ruang uji aliran yang akan dilewatkan airfoil. Lalu pembuatan geometri di sekitar area foil, meshing. Lalu yang terakhir adalah pre-processing, dilakukan pengkondisian pada kondisi batas atau boundary condition. Selanjutnya ada tujuan analisa airfoil. Yang pertama adalah terhadap velocity, yang kedua adalah turbulent intensity, dan yang ketiga adalah gaya. Di sini kami menggunakan studi kasus atau simulasi kasus dengan menggunakan fluida berupa udara atau air, lalu menggunakan flow parameter dengan kecepatan 100 meter per second dan perbandingan 200 meter per second, lalu menggunakan material aluminium. Nah, selanjutnya ada kondisi batas simulasi. Bisa dilihat pada gambar. Ada yang berwarna hijau dan merah, itu untuk velocity sumbu X. Untuk warna merah, itu sumbu X. Dan velocity Y berwarna hijau. Lalu selanjutnya di sini ada domain simulasi. Anak panah yang warna merah ini menunjukkan bagian inlet, dan anak panah yang keluar ini disebut outlet. Pengaruh terhadap velocity pada airfoil. Ketika suatu airfoil dilewati oleh aliran fluida, maka pengaruh interaksi antara aliran udara dengan permukaan akan timbul variasi kecepatan di sepanjang permukaan atas, bawah airfoil, dan pada bagian depan serta belakang airfoil. Pada pesawat terbang, gaya angkat pada sayap utama digunakan sebagai gaya pelawan gaya berat pesawat yang memungkinkan pesawat terbang dapat lepas landas dan tetap melayang di angkasa. Cara mengubah-ubah sudut serangnya sehingga gaya angkat yang dihasilkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil simulasi menggunakan velocity atau kecepatan fluida ya atau anginnya pada kecepatan 100 meter per second. Bisa dilihat yang berwarna biru ini tekanannya rendah,
Lalu yang warna toska ini tekanannya berada di antara sedang dan rendah, sedangkan yang hijau ini tekanannya sedang, lalu yang merah ini adalah tekanan yang tinggi. Lalu selanjutnya ini adalah perbandingan pengaruh velocity pada kecepatan 200 meter per second. Mungkin bisa dilihat dari gambar yang sebelumnya pada kecepatan 200 dan 100 ini, gambarnya ini hampir sama, tetapi bisa dilihat dari skala ukurnya nih. Kalau dibandingkan, ini segini angkanya. Lalu untuk yang kecepatan 100 meter per second, angka atau skala ukur yang dihasilkan menunjukkan angka ini. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap turbulensi terhadap airfoil. Tingkat fluktuasi atau perubahan turbulensi dalam aliran disebut intensitas turbulensi. Turbulensi yang tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya agar intensitas turbulensi pada test section bisa seminimal mungkin. Dalam turbulensi dibagi 4 golongan, yaitu ada ringan, sedang, berat, dan ekstrim. Tingkatnya pun ditentukan oleh tingkat stabilitas udara. Yang pertama, turbulensi ringan. Penumpang pesawat dapat merasakan sedikit ketegangan pada sabuk pengaman mereka. Yang kedua, turbulensi sedang. Penumpang akan merasakan ketegangan yang cukup kuat terhadap sabuk pengaman. Yang ketiga, turbulensi parah. Pesawat berada di luar kendali. Penumpang pesawat akan harus menggunakan sabuk pengaman mereka. Turbulensi ekstrim. Pesawat diombang-ambingkan dengan keras dan tidak mungkin dikendalikan. Ini dapat menyebabkan kerusakan struktural. Selanjutnya, saya di sini akan membandingkan pengaruh turbulensi terhadap kedua kecepatan. Yang pertama ada pada kecepatan 100 meter per second. Bisa dilihat ada gradasi warna yang jika dilihat dari skala ukur pada bagian bawah airfoil pada kecepatan 100 meter per second itu lebih tinggi daripada bagian atas airfoilnya. Lalu untuk yang kecepatan 200 meter per second itu bagian atas lebih tinggi daripada yang bawah. Dari hasil turbulent intensity lebih rendah dibandingkan dari kecepatan 100 meter per second. Hal ini tuh dipengaruhi oleh kecepatan yang tinggi sehingga turbulent intensity-nya lebih rendah. Lalu di sini yang terakhir itu adalah pengaruh terhadap gaya. Ada beberapa pengaruh gaya yang dihasilkan pada airfoil. Yang pertama itu ada gaya dorong. Gaya dorong ini dipengaruhi oleh hukum Newton 2 dan 3 yang mengatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang kedua yaitu gaya tahan atau hambat, drag. Drag atau hambatan dalam penerbangan terdiri dari dua jenis. Ada parasit drag dan induced drag. Untuk parasit drag, karena tidak ada fungsinya sama sekali untuk membantu pesawat untuk terbang, sedangkan yang kedua disebut induced karena dihasilkan atau terbuat dari hasil kerja sayap yang membuat gaya angkat atau lift.
Parasit drag sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah from drag, yang terjadi karena gangguan pada aliran udara melalui badan pesawat. Dan yang kedua adalah skin friction, yaitu hambatan dari gesekan dengan permukaan pesawat. Lalu selanjutnya ada gaya angkat atau lift. Jadi, gaya angkat atau yang dikenal dalam aviasi sebagai lift adalah gaya yang merupakan kebalikan dari wide. Lift menghasilkan oleh efek dinamis dari udara yang bereaksi di sayap pesawat. Penerbang dapat mengendalikan lift jika penerbang menggerakkan roda kemudi ke depan atau ke belakang, maka angle of attack akan berubah. Jika angle of attack bertambah, maka lift akan bertambah. Jika faktor lain tetap konstan, dengan catatan. Ketika pesawat mencapai angle of attack yang maksimum, maka lift akan hilang dengan cepat. Ini yang disebut dengan stalling, angle of attack atau barbell point. Lalu ada gaya berat atau weight. Gaya yang merupakan kombinasi berat dari muatan pesawat itu sendiri, awak pesawat, bahan bakar, dan kargo atau bagasi. Weight atau gaya berat menarik pesawat ke arah bawah yang karena faktor gravitasi. Weight mempunyai hubungan yang tetap dengan lift dan thrust bersama drag. Hubungannya sederhana, tapi penting untuk mengerti aerodinamika penerbangan. Jika lift berkurang dibandingkan dengan weight, maka pesawat akan kehilangan ketinggian. Ketika lift lebih besar dari weight, maka ketinggian pesawat akan bertambah. Lalu berikut adalah perbandingan hasil analisa gaya setelah dilakukan simulasi CFD. Pada bidang XY kecepatan 100 meter per second dihasilkan gaya sekian. Lalu pada bidang XY kecepatan 200 meter per second menghasilkan gaya yang sekian. Bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai terhadap bidang XY kecepatan 100 dan juga kecepatan 200 meter per second. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat.